penertiban Al-Quran di sini terbagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu pada masa Rasulullah, tahap yang kedua yaitu pada masa Sayyidina Abu Bakar, dan tahap yang ketiga yaitu pada masa Sayyidina Utsman bin Affan. Di sini saya akan menjelaskan yang tahap pertama dulu, yaitu pada masa Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah ini pengumpulan dan penertiban Al-Quran terbagi ke dalam 2 konteks. Konteks yang pertama yaitu dalam konteks hafalan, dan konteks yang kedua yaitu dalam konteks penulisan. Di dalam konteks hafalan, Rasulullah itu sangat menyukai prosesi penurunan wahyu. Beliau menanti prosesi penurunan wahyu tersebut dengan penuh rasa kerinduan. Jika wahyu telah turun, maka Rasulullah akan membaca, memahami, kemudian menghafalkannya di dalam hati. Seperti yang telah dijelaskan di dalam surah Al-Qiyamah ayat 17 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Oleh karena itu, Rasulullah merupakan penghafal Al-Quran pertama dan merupakan contoh atau tauladan paling baik bagi para sahabat saat itu untuk menghafalkan Al-Quran. Kemudian yang kedua yaitu di dalam konteks penulisan. Di dalam konteks penulisan ini Rasulullah SAW mengangkat para penulis wahyu atau asisten dari kalangan sahabat terkemuka, yaitu diantaranya Sayyidina Ali, kemudian Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, dan yang terakhir yaitu Zaid bin Sabit. Ketika wahyu turun, Rasulullah langsung memerintahkan mereka untuk menuliskannya. Kemudian sahabat-sahabat lain pun juga memiliki inisiatif sendiri untuk menulis wahyu-wahyu yang telah turun. Mereka menuliskannya di atas dedaunan, di atas kulit kayu, di atas lempengan batu, bahkan di atas tulang belulang hewan. Kemudian di dalam konteks penulisan ini para sahabat mengalami kesulitan, yaitu sarana untuk menulis. Dulu itu sarana untuk menulis sangat susah. Jadi di antara 2 konteks ini, di antara konteks hafalan dan penulisan, dulu itu lebih banyak menggunakan konteks hafalan. Mengapa? Karena dulu itu pada umumnya secara kodrati bangsa Arab itu banyak yang buta huruf, namun mereka itu dikaruniai daya ingat yang kuat. Jadi mereka lebih mudah mengumpulkan dan menertibkan semua wahyu Al-Quran yang turun melalui prosesi hafalan. Pengumpulan dan penertiban Al-Quran pada tahap kedua terjadi pada masa Sayyidina Abu Bakar. Al-Quran sendiri telah selesai ditulis ketika Rasulullah masih hidup, namun ayat-ayat dan suratnya itu masih dalam keadaan terpisah. Kemudian orang pertama yang menghimpun Al-Quran atas kehendak Rasulullah yakni Sayyidina Abu Bakar. Penulisan Al-Quran sendiri bukan merupakan hal yang baru karena Rasulullah telah memerintahkan penulisannya. Ketika itu tulisan Al-Quran masih dalam keadaan tercecer di atas lembaran-lembaran kulit atau daun, di atas tulang belulang unta, dan di atas pelepah kurma. Kemudian Sayyidina Abu Bakar memerintahkan pengumpulan tulisan-tulisan Al-Quran tersebut menjadi suatu naskah. Naskah-naskah yang terdapat di rumah Rasulullah pun saat itu masih dalam keadaan terpisah. Kemudian salah satu sahabat mengumpulkannya dan menjadikannya satu, kemudian ditali agar tidak mudah terpisah. Lalu pada tahun ke-12 Hijriah telah terjadi perang Yamamah, yaitu perang antara kaum muslimin dan kaum murtad. Kaum murtad ini berasal dari pengikut Musailamah Al-Kadzab, yaitu orang yang mengaku sebagai nabi baru. Di dalam peperangan tersebut telah gugur 70 penghafal Al-Quran. Atas peristiwa tersebut, Sayyidina Umar kemudian merasa khawatir karena banyaknya para penghafal Al-Quran yang gugur. Lalu Sayyidina Umar mengusulkan kepada Sayyidina Abu Bakar untuk melakukan pengkodifikasian Al-Quran. Awalnya Sayyidina Abu Bakar menolak usulan Sayyidina Umar tersebut. Kemudian lama-kelamaan Allah membukakan hatinya agar Sayyidina Abu Bakar ini bisa menerima usulan tersebut. Dan akhirnya pengkodifikasian Al-Quran itu dilakukan. Setelah Al-Quran dikodifikasi dan ditulis di atas kertas, Sayyidina Abu Bakar berkata kepada para sahabat, "Carilah nama baginya." Kemudian
ada salah satu orang yang mengusulkan nama Al-Mushaf karena orang-orang Habasyah sendiri menamai hal-hal serupa dengan nama Al-Mushaf. Kemudian semua sepakat untuk menamai Al-Quran dengan nama Al-Mushaf. Mushaf Abu Bakar sendiri saat itu isi dan kemutawatirannya telah diyakini oleh seluruh umat Islam pada masanya. Saya akan melanjutkan pengumpulan Al-Quran pada masa Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Bukhari dalam Sahihnya mengetengahkan sebuah hadis yang diisnadkan kepada Ibnu Syihab bahwa Anas bin Malik memberitahukan kepada Ibnu Syihab ketika pasukan Syam dan pasukan Irak berperang membela dakwah agama Islam di Armenia dan Azerbaijan. Ada salah satu sahabat yang bernama Hudzaifah bin Al-Yaman datang menghadap kepada Khalifah Utsman. Dia mendatangi Khalifah Utsman tersebut bertujuan untuk mengutarakan sebuah kekhawatirannya. Dia berkata, "Ya Amirul Mukminin, persatukanlah segera umat ini sebelum mereka berselisih mengenai kitabullah, sebagaimana terjadi di kalangan Yahudi dan Nasrani." Kemudian Khalifah Utsman pun menyetujuinya. Kemudian Khalifah Utsman mengirimkan sepucuk surat kepada Hafsah, di mana Hafsah ini adalah sahabat yang memegang mushaf asli Al-Quran. Isi surat tersebut yaitu agar Hafsah segera mengirimkan mushaf asli Al-Quran kepada Khalifah Utsman untuk dijadikan beberapa naskah. Kemudian jika sudah selesai, naskah tersebut, mushaf tersebut akan dikembalikan lagi kepada Hafsah. Lalu Hafsah mengirimkan mushaf tersebut. Kemudian Khalifah Utsman memerintahkan kepada sahabat Abdurrahman bin Hisham, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Sabit, Sa'id bin Al-Ash supaya bekerja sama untuk menyalin mushaf menjadi beberapa naskah. Kepada ketiga orang dari mereka, Utsman berpesan, jika terjadi perbedaan antara kalian dan Zaid bin Sabit mengenai suatu tentang Al-Quran, maka tulislah menurut dialek Quraisy, karena Al-Quran tersebut diturunkan menurut dalam bahasa mereka. Kemudian mereka bekerja sama melaksanakan tugas tersebut hingga berhasil menyalin mushaf menjadi beberapa naskah. Kemudian mushaf tersebut dikembalikan kepada sahabat Hafsah, dan kemudian naskah-naskah yang sudah jadi tersebut itu disebarluaskan kepada kawasan Islam. Bersamaan dengan itu, Khalifah Utsman memerintahkan kepada semua supaya catatan tentang ayat-ayat Al-Quran atau mushaf lain yang bertebaran di kalangan kaum muslimin untuk segera dibakar. Nah, dengan usaha inilah Utsman telah berhasil menghindari timbulnya fitnah dan mengikis sumber perselisihan, menjaga Al-Quran dari penambahan dan penyimpangan sepanjang zaman. Nah, di samping ini juga para ulama berbeda pendapat tentang jumlah mushaf yang dikirimkan Utsman ke berbagai daerah. Ada yang mengatakan jumlahnya itu ada 7 mushaf, dan juga ada yang mengatakan jumlahnya itu ada 4 buah mushaf, dan juga ada yang mengatakan bahwa jumlahnya itu ada 5 mushaf. Menurut As-Suyuti, pendapat ini lebih masyhur. Sedangkan mushaf Al-Quran yang asli tersebut dikembalikan kepada Hafsah hingga Hafsah meninggal. Setelah itu ada yang mengatakan bahwa mushafnya itu ada yang dimusnahkan, dan juga ada yang mengatakan lembaran-lembaran tersebut diambil oleh Marwan bin Al-Hakam untuk dibakar. Kemudian tertib susunan ayat dan surat. Al-Quran terdiri atas surat-surat dan ayat-ayat, baik yang pendek maupun yang panjang.
Adapun ayat adalah sejumlah kalam Allah yang terdapat dalam suatu surat Al-Quran. Sedangkan surat tersendiri adalah sejumlah Al-Quran yang mempunyai permulaan dan kesudahan. Dan saya akan menjelaskan tentang tertib ayat. Az-Zarkashi dalam Al-Burhan dan Abu Ja'far Ibnu Zubair dalam Munasabahnya mengatakan tertib ayat-ayat di dalam surat-surat itu berdasarkan tauqifi dari Rasulullah dan atas perintahnya, tanpa ada perselisihan dari kaum muslimin. As-Suyuti memastikan hal itu. Katanya, ijtima dan nas-nas yang serupa menegaskan tertib-tertib ayat itu adalah tauqifi, tanpa diragukan lagi. Beliau bersabda kepada mereka, letakkanlah ayat-ayat ini pada surat yang di dalamnya disebutkan begini dan begini, atau letakkanlah ayat ini di tempat yang semestinya. Susunan dan penetapan ayat tersebut adalah sebagaimana yang disampaikan para sahabat kepada kita. Ketika pengumpulan Al-Quran, Utsman selalu berada di tempat setiap kali suatu ayat atau surat akan diletakkan di dalam mushaf. Sekalipun ayat telah mansukh hukumnya tanpa mengubahnya, ini menunjukkan penulisan ayat dengan tertib itu adalah tauqifi. Kemudian tertib surat. Para ulama berbeda pendapat tentang tertib surat-surat Al-Quran yang ada pada sekarang. Ada yang mengatakan bahwa tertib surat itu tauqifi yang ditandatangani oleh Rasulullah langsung, sebagaimana diberitahukan malaikat Jibril kepadanya atas perintah Allah. Dengan demikian, Al-Quran pada masa Nabi telah tersusun surat-suratnya secara tertib, sebagaimana tertib ayat-ayatnya seperti yang berada pada tangan kita saat ini, yaitu tertib mushaf Utsman, yang tak ada seorang pun yang dapat mengubahnya, memalsukannya, atau mengurangi atau menambahkannya. Seperti itu. Hal ini menunjukkan terjadi ijtima atas susunan surat yang ada tanpa ada suatu perselisihan apapun. Terus yang selanjutnya, kelompok kedua berpendapat bahwa tertib surat itu berdasarkan ijtihad para sahabat. Sebab ternyata ada perbedaan tertib di dalam mushaf-mushaf mereka. Misalnya, mushaf Ali disusun menurut tertib nuzulnya, yakni dimulai dari Iqra, Al-Mudaththir, An-Nun, Al-Qalam, kemudian Al-Muzammil, dan seterusnya hingga akhir surat Makkiyah dan Madaniyah. Dan ada juga kelompok yang ketiga berpendapat sebagian surat itu tertibnya bersifat tauqifi dan sebagian lainnya berdasarkan ijtima para sahabat. Hal ini karena terdapat dalil yang menunjukkan tertib sebagian surat pada masa Nabi. Misalnya, keterangan yang menunjukkan tertib As-Sab'u At-Itiwal, Al-Hawamim, Al-Mufassal pada masa hidup Rasulullah. Dengan demikian, jelaslah bahwa tertib surat-surat itu bersifat tauqifi, seperti halnya tertib ayat-ayat. Abu Bakar bin Al-Anbari menyebutkan, Allah telah menurunkan Al-Quran seluruhnya ke langit dunia. Kemudian ia menurunkannya secara berangsur-angsur selama 20 sekian tahun. Sebuah surat turun karena ada suatu masalah yang terjadi. Ayat pun turun sebagai jawaban bagi orang yang bertanya. Jibril senantiasa memberitahukan kepada Nabi di mana surat dan ayat tersebut harus ditempatkan. Dengan demikian, susunan surat-surat seperti halnya susunan ayat-ayat dan huruf-huruf Al-Quran seluruhnya berasal dari Nabi. Oleh karena itu, barang siapa yang mendahulukan sesuatu surat atau mengakhiri, berarti ia telah merusak tatanan Al-Quran. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat dan ayat pada Al-Quran. Surat-surat pada Al-Quran terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu Atiwal.
yang terdiri dari 7 surat tersebut. Dan yang kedua yaitu Al-Mi'un. Al-Mi'un ini adalah surat yang ayatnya terdiri dari 100 atau lebih. Sedangkan yang ketiga yaitu Al-Matsani. Al-Matsani ini adalah surat yang ayatnya terdiri dari kurang dari Al-Mi'un dan At-Tiwal. Kenapa disebut dengan Al-Matsani? Karena ayatnya yang diulang lebih banyak dari At-Tiwal dan Al-Mi'un. Sedangkan yang keempat yaitu Al-Mufassal. Dikatakan Al-Mufassal ini dimulai dari surat Qaf. Ada yang mengatakan juga dimulai dari Al-Hujurat, dan banyak pendapat yang lain. Jumlah surat pada Al-Quran adalah 114. Tetapi ada yang mengatakan bahwa surat pada Al-Quran itu ada 113, karena surat Al-Anfal dan surat Al-Baro'ah itu digabung menjadi satu. Sedangkan ayat pada Al-Quran sebanyak 6.200, dan ada pendapat-pendapat yang lain. Poin D, saya akan menjelaskan tentang Rasmul Utsmani. Pengumpulan pada masa Utsman, Zaid bin Tsabit dan 3 orang Quraisy menemukan suatu metode penulisan Al-Quran. Akan tetapi mereka mempunyai pendapat tentang status hukumnya, yaitu yang pertama, ada yang berpendapat bahwa Ras Utsmani itu bersifat tauqifi dan benar-benar dinisbatkan kepada Nabi. Yang kedua, banyak ulama berpendapat bahwa Ras Utsmani ini adalah metode penulisan yang diterima oleh Utsmani dan diterima dengan baik oleh umat. Maka dari itu, Ras Utsmani ini dijadikan sebagai pegangan dan tidak boleh dilanggar. Dan yang ketiga, sebagian ulama juga berpendapat bahwa Ras Utsmani ini hanya sebagai metode dan juga istilah. Seperti itu. Kemudian proses perbaikan Ras Utsmani. Di sini Mushaf Utsmani tidak memakai titik dan harokat. Mengapa seperti itu? Karena disesuaikan dengan karakter orang Arab yang cara bacanya masih murni. Ketika terjadi kerusakan dalam bahasa Arab, yaitu sudah tercampur oleh bahasa-bahasa non-Arab, maka disitulah pentingnya pemakaian titik dan harokat pada Ras Utsmani ini untuk memudahkan cara membacanya. As-Suyuti menyebutkan dalam Al-Itqan bahwa Abdul Aswad Ad-Dauli adalah orang yang pertama kali melakukan usaha itu. Beliau melakukannya itu atas perintah Abdul Malik bin Marwan, bukan atas perintah Ziyad. Ketika itu orang sudah membaca Ras Utsmani itu lebih dari 40 tahun, hingga masa kekhalifahan Abdul Malik. Maka dari itu banyak yang melakukan kesalahan yang fatal, dan dari itu muncullah pembuatan tanda titik, tanda baca, dan harokat. Di situ pada mulanya ulama banyak yang tidak menyetujui tentang perbaikan tersebut karena didasari oleh perkataan Ibnu Mas'ud, yaitu
bersihkanlah Al-Quran dan jangan dicampur dengan apa-apa. Kemudian hal ini sampai kepada masalah hukum, boleh bahkan dianjurkan. Ibnu Abi Dawud meriwayatkan dari Hasan dan Ibnu Sirin bahwa keduanya mengatakan tidak ada salahnya memberikan titik pada mushaf, dan diriwayatkan pula oleh Rabi'ah bin Abdurrahman mengatakan tidak mengapa memberikan cakal pada mushaf. An-Nawawi mengatakan pemberian titik dan pencakalan itu dianjurkan karena ia dapat menjaga mushaf dari kesalahan dan penyimpangan. Perhatian untuk penyempurnaan ras mushaf sekarang mencapai puncaknya dalam bentuk tulisan Arab. Kemudian pemisah atau fasilah dan ujung atau roksul pada ayat. Fasilah ada 4 macam, yaitu yang pertama pemisah yang hampir sama atau disebut dengan fasilah mutamasilah. Contohnya pada surat At-Tur ayat 1 sampai 6. Yang kedua, pemisah yang berdekatan dalam huruf atau fasilah mutaqoribah fi huruf. Contohnya dalam surat Al-Fatihah ayat 3 sampai 4. Pemisah ayat yang bertepatan atau fasilah mutawaziyah, yaitu jika dua kata sama dalam irama dan huruf-huruf sajaknya, seperti dalam surat Al-Ghoshiyah ayat 13 sampai 14. Kemudian yang keempat adalah pemisah ayat yang seimbang atau fasilah mutawazin, apabila hanya irama yang diperhatikan dalam penggalan kalimat, seperti dalam surat Al-Ghoshiyah ayat 15 sampai 16.